Di sebuah kota yang terus bergerak, ada satu tempat yang selalu menjadi titik pulang. Tempat orang-orang datang membawa syukur, datang dengan lelah, datang dengan doa yang kadang tak sanggup diucapkan oleh kata. Tempat itu bukan sekedar bangunan. Ia hidup di dalam kenangan, di dalam kerja sunyi para pelayan, dan di dalam langkah umat yang dari generasi ke generasi memilih untuk tetap setia. Inilah kisah paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. Tentang dulu yang menanam akar, tentang kini yang merawat pertumbuhan, dan tentang nanti yang memanggil kita untuk melangkah bersama. Setiap komunitas besar selalu lahir dari langkah-langkah kecil, dari orang-orang yang berani memulai, meski sarana terbatas. Dari keluarga-keluarga yang berkumpul, meski belum banyak yang mereka miliki. Selain iman, harapan, dan tekad untuk bertumbuh bersama. Pada masa-masa awal, gereja bukan hanya tempat ibadat. Ia juga ruang perjumpaan. Orang saling mengenal, saling menanggung beban, saling menguatkan ketika keadaan tidak selalu mudah. Bapak, Ibu, serta kaum muda yang terkasih, 95 tahun bukanlah waktu yang singkat. Banyak hal yang sudah dilalui oleh paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. Kita yang saat ini merayakan, tentu bukan sekedar merayakannya begitu saja. Banyak hal yang masih harus diperjuangkan. Para pionir paroki kita sudah memberikan yang terbaik. Maka pada kesempatan ini, kami mengajak segenap umat untuk berjalan bersama dalam sinodalitas. Sudah waktunya bagi para kaum muda untuk tampil dalam kegiatan menggereja. Ini juga yang menjadi harapan karena tahun ini Keuskupan Malang berulang tahun 1 abad dengan jargon gereja yang berwajah muda. Oleh karena itu, kita masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam kehidupan menggereja. Bersama Bunda Maria, tentu Tuhan Yesus memberikan hasil yang menggembirakan. Berkah dalam. Ada kisah tentang perjalanan yang jauh demi mengikuti misa. Tentang gotong royong membangun dan merawat. Tentang kur yang berlatih dengan alat sederhana. Tentang anak-anak yang belajar berdoa, belajar menjadi sahabat, dan belajar bahwa iman bukan sesuatu yang dipakai sendiri, melainkan dibagikan. Dulu, mungkin kita belum punya banyak pilihan, tapi justru karena itu, kita belajar satu hal yang penting, bahwa kebersamaan adalah kekuatan, bahwa paroki bukan milik segelintir orang, melainkan rumah rohani bagi semua. Segenap umat paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. Saya bisa dikatakan sebagai salah satu orang yang asli dari paroki Kepanjen ini. Saya dibaptis tidak mulai bayi, tetapi sudah kelas 5 SD. Waktu itu yang Katolik kakak saya dahulu, yaitu Bapak Boniman. Saya ikut menjadi Katolik atas bimbingan kakak saya. Dulu sekitar tahun 70-an, masih dalam keadaan dalam kondisi yang boleh dikatakan dalam tanda petik itu masih sederhana. Kakak saya membantu Romo Jayus mencari dan mengambil makanan berupa susu, berupa bulgur di Celak Kedua 1.
Dan waktu itu saya masih kecil, saya juga ikut membantu untuk nimbang susu, menimbang untuk dibagikan kepada umat-umat yang ada di stasi di wilayah paroki Kepanjen ini. Gereja bisa berjalan karena ada orang-orang yang mau terlibat, orang-orang yang mau melayani. Mari kita menjadikan ulang tahun ini momen refleksi untuk sinodal. Berjalan bersama, meningkatkan komitmen iman, dan mempererat persaudaraan dalam kasih Tuhan. Dan dari kisah-kisah yang dituturkan pelan oleh para sesepuh, kita tahu yang membuat paroki bertahan bukan hanya karena sejarahnya, tetapi karena cinta yang terus diwariskan. Cinta yang tidak selalu besar dan tampak, karena ia hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Menyapu halaman, menata kursi, mengantar komuni, menjaga parkir, menyiapkan konsumsi, atau sekedar menyapa dengan tulus. Selamat datang, mari berdoa bersama. Hari ini, paroki Kepanjen tidak sama seperti dulu. Wajah kota Kepanjen berubah, cara orang bekerja berubah, cara orang berkomunikasi berubah, tetapi satu hal tetap sama. Kebutuhan manusia untuk menemukan makna, untuk merasa diterima, untuk punya tempat bertumbuh dalam iman. Paroki hadir di tengah perubahan itu, bukan dengan menjadi museum masa lalu, melainkan dengan menjadi rumah yang bergerak mengikuti kebutuhan umat, tanpa kehilangan pusatnya. Pusat itu adalah Kristus, yang mengumpulkan kita dalam Ekaristi, yang mengajar kita untuk saling mengasihi, yang memanggil kita untuk menjadi terang dan garam di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Di balik perayaan yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering tidak terdengar, ada koordinasi, ada latihan, ada banyak detail yang semuanya dilakukan agar ibadat berlangsung hikmat, dan umat dapat berdoa dengan tenang. Setiap orang punya peran, ada yang berdiri di depan memimpin, ada yang bekerja di belakang layar, ada yang menyiapkan dengan rapi, ada yang menjaga agar semua aman, ada yang merawat kebersihan, ada yang mendoakan dalam diam. Selamat ulang tahun ke-95 untuk Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. Saya turut bangga ikut menjadi bagian dalam pelayanan ini, khususnya untuk mempersiapkan alat-alat liturgi demi kelancaran ibadah umat di Paroki Kepanjen ini. Namun, terkadang saya juga sedih saat misa hari-hari besar saya melihat ada beberapa keluarga duduk bersama saat misa. Karena itu, hal yang mungkin sulit saya lakukan bersama keluarga demi pelayanan ini. Harapan saya untuk Paroki Kepanjen ini agar umatnya semakin solid dan guyub rukun. Berkah dalam. Mereka mengingatkan kita bahwa pelayanan bukan soal tampil, melainkan soal memberi. Bukan soal dipuji, melainkan soal setia. Kita bukan hanya merayakan sebuah agenda, kita merayakan perjalanan. Kita merayakan rahmat Tuhan yang menuntun paroki melewati berbagai musim. Keluarga adalah gereja terkecil, tempat di mana kasih Kristus pertama-tama dihidupi. Bagi kita untuk merenungkan dan mengalami karya Allah yang hadir untuk menyelamatkan melalui pemulihan dan penguatan kehidupan keluarga. Karena itu hendaknya keluarga-keluarga Kristiani menjadi tempat di mana kehendak Allah didengarkan dan dilaksanakan. Setiap lagu yang dinyanyikan, setiap doa yang dipanjatkan, setiap salam damai yang dibagikan, mengingatkan kita
kita tidak berjalan sendiri. Ada umat yang menemukan kekuatan ketika menghadapi sakit atau kehilangan. Ada keluarga yang dipulihkan karena ada komunitas yang menemani. Ada anak muda yang bertumbuh karena ada ruang untuk belajar, berkarya, dan melayani. Saya gembira bisa bergabung dalam OMK. Saya bisa belajar tentang apapun, baik soal pengalaman hidup maupun soal iman. Di dalam OMK saya bisa belajar bagaimana hidup dengan saudara-saudara seiman, dengan berbagai latar belakang hidup, kepribadian, dan pengalaman hidup. Banyak peristiwa yang saya alami di OMK sendiri, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Misalnya ketika saya berbuat salah, teman-teman selalu menegur saya. Ya, meskipun peristiwa itu membuat saya jatuh, tetapi itulah tujuannya, agar saya bisa bertumbuh lebih baik. Salah satu MK berkata kepada saya, terkadang jujur itu menyakitkan, tetapi membangun. Dan saya percaya rasa sakit itu muncul karena teman-teman masih sayang kepada saya, perhatian kepada saya, dan ingin saya menjadi lebih baik. Harapan saya kepada OMK adalah semoga OMK terus melayani, dimanapun, kapanpun, dan untuk siapapun. Dan semoga teman-teman, orang muda Katolik sekalian, semakin guyup rukun dan saling membangun, sehingga kita menjadi pribadi yang utuh, siap melayani sesama, dan bersaksi kepada semua orang, karena kitalah wajah muda gereja. Selamat ulang tahun untuk parokiku yang tercinta ini ke 95 tahun. Semoga paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen semakin maju, berkembang, dan semakin terbuka kepada siapapun, termasuk bagi kami, para kaum muda di paroki ini. Saya gembira dapat menjadi bagian dari remaja Katolik paroki ini. Karena setiap kegiatan dan pelayanan gereja, saya selalu bahagia dengan bertemu dengan teman-teman separoki. Saya berharap semoga paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen ini agar dapat memberi ruang bagi remaja Katolik untuk berkembang dan berkarya. Dan bukan sekedar menjadi tempat datang dan pulang, tetapi sebagai tempat untuk bertumbuh, belajar dalam iman. Berkah dalam dan Tuhan Yesus memberkati. Dan dari generasi muda, kita melihat energi baru. Semangat untuk membuat paroki makin relevan, makin ramah, makin terbuka, tanpa kehilangan kedalaman rohaninya. Karena paroki yang sehat adalah paroki yang mau mendengarkan, mau belajar, mau berbenah, mau berjalan bersama, sinodal, bukan satu arah, bukan hanya yang biasa, melainkan yang dibutuhkan. Iman yang tidak berhenti di dalam gereja, tetapi menyeberang ke kehidupan sehari-hari. Kebersamaan yang tidak berhenti di acara, tetapi menjadi budaya. Pelayanan yang tidak berhenti di liturgi, tetapi menjangkau yang kecil, yang lemah, yang membutuhkan. Namun, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Kita bersyukur atas dulu, kita menghidupi kini, tetapi kita juga dipanggil untuk mempersiapkan nanti. Nanti bukan sekedar tentang rencana besar, nanti adalah tentang keberanian untuk setia setiap hari, tentang keputusan-keputusan kecil yang kita buat demi masa depan komunitas. Saudara-saudari yang kasih dalam Kristus, bersyukur kita panjatkan Tuhan yang Maha Baik, karena atas penyertaan dan rahmat-Nya kita dapat merayakan hari ulang tahun 95 paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. Perjalanan 1 abad ini bukanlah perjalanan singkat. Ini adalah kisah iman, pengorbanan, pelayanan, kesetiaan umat Allah dari generasi terus menjaga dan menumbuhkan kehidupan gereja bagi kita tercinta ini. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, paroki Tak Bernoda Kepanjen telah menjadi rumah rohani bagi umat. Di tempat inilah iman dipupuk, harapan diteguhkan, dan kasih Kristus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengenang dengan penuh syukur
para pastor, benderawati, pengurus gereja, serta seluruh umat yang telah berkontribusi dengan tenaga, doa, pengorbanan demi perkembangan paroki ini. Dan 20 tahun ini menjadi momentum bagi kita semua untuk bersyukur, mengenang perjalanan iman, bagaimana menatap masa depan dengan harapan baru. Semoga paroki Maria Kepanjen semakin tumbuh sebagai komunitas yang hidup dalam iman, bersatu dalam kasih, dan berani menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Saya juga mengajak seluruh umat terus menjaga semangat pelayanan, semangat persaudaraan, dan kepedulian. Jadilah paroki sebagai gereja yang terbuka, ramah dan hadir membawa terang bagi siapapun nih yang membutuhkan. Provisiat atas 90 tahun paroki Maria Kepanjen, saya menyampaikan harapan terbaik bagi paroki Maria Kepanjen. Semoga paroki ini terus menjadi sumber berkat, tempat umat mengalami kasih Allah, serta menjadi komunitas yang semakin dewasa dalam iman, kuat dalam persatuan, dan aktif dalam karya pelayanan. Tuhan memberkati berkat dalam. Di masa depan, paroki akan berhadapan dengan tantangan yang berbeda. Perubahan sosial semakin cepat, teknologi semakin dekat, kebutuhan umat semakin beragam, dan dunia seringkali menawarkan banyak kebisingan yang bisa membuat kita kehilangan arah. Karena itu, kita perlu satu hal, akar yang kuat, akar iman yang ditanam dalam doa, dalam sabda, dalam sakramen, dan dalam kasih yang nyata. Kita ingin paroki yang ramah bagi keluarga, aman bagi anak-anak, memberi ruang bagi orang muda, menemani yang lanjut usia, menguatkan yang berkekurangan, dan hadir bagi masyarakat sekitar. Kita ingin paroki yang bukan hanya menunggu orang datang, tapi juga berani mendatangi, menyapa yang jauh, menguatkan yang lemah, menjemput yang tersesat, dan merangkul yang terluka. Dan semua itu tidak mungkin dikerjakan oleh 1-2 orang. Paroki bertumbuh karena umat terlibat, karena ada yang bersedia menjadi relawan, karena ada yang mau belajar melayani, karena ada yang mau menjadi jembatan, bukan tembok. Mungkin yang paling kita perlukan untuk menyongsong nanti bukanlah program yang sempurna, melainkan hati yang mau berjalan bersama, mendengarkan, berdialog, berdoa, dan bekerja dengan kasih. Jika Anda adalah umat lama, terima kasih karena Anda telah menjaga rumah ini. Jika Anda baru bergabung, selamat datang. Rumah ini juga milik Anda. Jika Anda anak muda, paroki menunggu kreativitas dan keberanian Anda. Jika Anda selama ini melayani di balik layar, terima kasih. Tuhan melihat kerja sunyi Anda. Dan jika hari ini Anda sedang lelah atau sedang mencari arah, ingatlah, di rumah ini selalu ada tempat untuk kembali. Selalu ada doa yang menyambut. Kepanjen, dulu, kini, dan nanti. Bukan hanya rangkaian waktu. Ia adalah perjalanan rahmat, dari akar yang menanam, ke rumah yang bergerak, dan keharapan yang kita bangun. Semoga setiap langkah kita, setiap pelayanan kita, setiap doa kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, bagi gereja, bagi sesama. Karena pada akhirnya, paroki Maria tak bernoda Kepanjen bukan tentang siapa yang paling terlihat, melainkan tentang siapa yang paling setia mencintai.